yang saya hormati, kemarin atau minggu kemarin kita sudah diskusi tentang demokrasi, teori demokrasi, hubungannya dengan hukum. Nah, kemarin juga ada satu tugas yang ingin, satu atau dua ya kemarin ya? Satu-satu dulu ya. Hah? Ya. Satu atau dua Mas Imam? Oke. Ya, silakan. Siapa yang duluan ini? Pak Jamil sudah senyum-senyum, sudah siap. Kalau Pak Solehudin malah ketawa, berarti sangat siap. Ya. Tapi nggak ada yang... cuma numpang sebentar, Pak. Nanti balik ke Han. Oh gitu. Belum ada dosennya. Oh, ya nggak apa-apa. Seterusnya di HTN ya nggak apa-apa. Ya kan tetangga dekat. Oke. Siapa yang siap duluan? Masa S3 disuruh kan ya nggak sopan saya kalau nyuruh S3 ini. Oke. Silakan. Loh, kok diam-diam semua? Apa mic saya kurang keras ya? Tabuhan loh kemarin. Kemarin yang sudah siap siapa Pak Pati ya? Belum bikin Pak, ngapunten. Susah ternyata diskusi tentang itu. Yang sudah aja coba. Silakan Bu Eva mungkin. Silakan Bu Eva. Bu Eva kayaknya sudah siap itu. Tapi belum ada PowerPoint-nya, Pak Aan. Oh. Masih teks sistematika itu aja. Yang ada PPT-nya, silakan. Bu Sofi? Sama, belum selesai Pak PPT-nya. Oh, belum selesai. Pak Imam? Memang, kalau habis buka puasa langsung ngantuk apa enggak? Papernya kita kemarin sudah... ini Pak, dikejar-kejar tayang tugas UTS, jadinya begadang sampai pagi. Oh, oke. Oke, Pak Imam aja papernya sudah kayaknya. Silakan Pak Imam. Nggak apa-apa, nggak usah PPT. Papernya ditampilkan juga nggak apa-apa. Nah, ini rencananya Pak Dr. Aan. Oh, ada PPT-nya, ada. Loh. Kok sampai PPT aja nggak sengaja nih gimana ceritanya? Saya masih nyari. PPT-nya saya hilang. Aneh berarti ya. Bisa muncul sendiri, bisa hilang sendiri. Itu komputernya beli di mana itu, Pak? Saya tak beli. Maksudnya, yang bisa otomatis itu. Disimpan di mana? Oh. Oh, ini insyaallah. Oh, ketemu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini tulisan saya atas tugas Pak Dr. Aan. Saya mencoba mengkaitkannya demokrasi dengan judul partai politik dalam hegemoni kapitalisme. Nanti ujung-ujungnya saya sependapat dengan pendapatnya Pak Dr. Rizal Ramli yang mengatakan bahwa arah demokrasi kita lebih kepada demokrasi kriminalistik, demokrasi kriminal.
karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah mengenai pendanaan partai politik yang tidak dibiayai oleh pemerintah tapi sedikit. Sehingga saya kasih judul partai politik dalam hegemoni kapitalisme. Saya maknai hegemoni itu artinya dominasi. Memang perlu diketahui bahwa partai politik itu memerlukan dana yang besar dalam operasionalisasi. Sebenarnya pendanaan partai politik ini sudah diatur di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Yang pertama, bahwa pendanaan partai politik itu melalui iuran anggota. Yang kedua, sumbangan yang sah menurut hukum. Dan ketiga, bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Sehingga dalam kondisi seperti ini, tentu karena membutuhkan dana yang besar, maka sekarang partai politik itu lebih mementingkan popularitas daripada kader untuk pencalonan pemilu. Misalnya ada sebuah tokoh, seorang tokoh yang besar, yang kaya, dia terkenal, meskipun dia bukan kader, dia bisa melewati kendaraan yang namanya partai politik ini untuk ikut pemilu. Sehingga apa konsekuensinya, apa referensinya, anggota partai politik banyak yang melakukan perbuatan korupsi. Ibaratnya bahwa mereka ini hanya untuk menabung atau investasi. Nanti kalau misalnya sudah jadi, maka pikiran mereka pertama adalah untuk balik modal duluan. Data dari KPK hampir 200 lebih, 234 partai kepala daerah itu terjerat korupsi. Sehingga saya kasih judul bahwa partai politik ini dalam hegemoni kapitalistik. Ada dua rumusan masalah yang ingin saya kaji. Yang pertama, mengapa pengaruh hegemoni kapitalisme dalam organisasi partai politik itu berdampak negatif. Saya mengatakan selalu berdampak negatif karena sudah ada beberapa fakta, ada beberapa data, kalau misalnya ini dibiarkan, pendanaan partai politik tersebarnya, meskipun sudah diatur bahwa harus laporannya akuntabel, harus terbuka, tetapi tidak menjamin itu dalam praktek pelaksanaan. Yang kedua, bagaimana konstruksi pemikiran ke depan agar partai politik ini terhindar dari hegemoni kapitalistik. Untuk Medpen, saya lanjutkan. Nah, ini yang pertama pembahasannya. Bagaimana pengaruh hegemoni kapitalisme dalam organisasi partai politik? Tentu yang pertama, investasi dalam pencalonan untuk biaya kampanye itu memang mutlak. Karena kemarin berdasarkan data, untuk membiayai apa yang namanya biaya saksi, itu sudah membutuhkan biaya yang besar. Belum lagi untuk operasional yang lain. Sehingga disinilah terjadi money politik yang tidak bisa dapat dihindarkan. Sehingga memang hegemoni kapitalisme ini tidak bisa terhindar dari partai politik. Terus yang terakhir ini banyak anggota partai yang melakukan korupsi seperti yang saya jelaskan tadi. Konstruksi ke depan ini bagaimana agar partai politik terhindar dari kapitalistik? Tentu yang pertama ada peran negara dalam penyederhanaan partai politik. Ini penting. Bagaimana cara penyederhanaannya? Yaitu melalui seleksi alam. Seleksi alam melalui pemilihan umum. Nah, inilah wujud demokrasi kita. Sehingga yang bisa menjadi sarana adalah memang sistem parliamentary threshold. Akibatnya partai politik ini menjadi sedikit. Kalau misalnya partai politik tidak lolos parliamentary threshold, maka dia otomatis tidak bisa mengirimkan wakilnya, sehingga dia tidak punya power, harus menunggu pemilihan umum yang akan datang.
Kalau misalnya studi komparatifnya bisa mencontoh sistem komparatif, sistem kepartaian di Amerika, di mana di situ ada dua partai besar, Partai Demokrat dan Partai Republik, yang di dalam partai itu terdapat partai-partai lagi, bisa mencontoh sebagai bahan perbandingan. Tentu ini terkait dengan pendanaan partai politik dari APBD. Nanti demokrasi Pancasila yang kita bangun tidak bergeser menjadi demokrasi kriminal hanya gara-gara kungkungan pemegang investasi atau pengusaha yang ingin berkuasa. Sehingga dampaknya nanti pemilu berkualitas. Kalau misalnya saya ingin mengatakan lebih ekstrim lagi, seharusnya partai politik baru itu harus ditingkatkan, harus ada pengetatan. Sehingga kalau misalnya dia terusir dari partai yang satunya, membentuk partai baru. Tapi akibatnya malah kita akan jadi banyak partai lagi, seperti pada awal reformasi, hampir 48 partai. Yang bertahan cuma hampir berapa sekarang? 14 partai dengan partai lokal di Aceh itu. Sehingga ini konstruksi pemikiran saya ke depan agar partai politik ini terhindar dari hegemoni kapitalistik. Demikian, terima kasih. Saya tunggu masukan dan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam. Ya, jadi bicara soal parpol dan hegemoni kapitalis. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang lain menanggapi dari tulisan Pak Imam Sukadi tadi. Oke, matur nuwun, mohon izin Pak Aan. Monggo Bu Sofi. Jadi dari tulisan Pak Imam tadi, memang kalau kita melihat fenomenanya ya, terkait partai politik dan kemudian terkait bagaimana pencalonan dalam pemilu ini tidak bisa kita lepaskan dari kuasa uang ya. Kalau kita membaca resum bukunya Burhanuddin Muhtadi itu, bahwa tidak ada satupun kepala daerah itu yang tidak terpilih karena kuasa uang. Jadi selain dana kampanyenya memang harus banyak, dan politik uang itu di negara kita masih, jadi budaya politik uang ini masih diterima oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini memang sangat sulit melepaskan partai politik dari permasalahan ini ya. Nah, menurut Pak Imam, apakah solusinya itu partai politik harus dibiayai oleh negara? Memang sekarang ada dana untuk partai politik, tapi besarnya kan juga berbeda-beda tergantung dari jumlah perolehan suara sah. Juga itu juga tidak banyak. Memang kalau kita lihat dari kebutuhannya dana kampanye partai politik itu untuk pembiayaan partai politik selain dalam pemilu itu kan partai politik juga butuh biaya, dan kalau pemilu tidak mungkin dari dana yang diperoleh dari pemerintah. Nah, itu solusinya seperti apa Pak Imam? Apakah partai politik itu harus ada pembiayaan yang besar dari negara? Nah, yang kedua terkait dengan jalan untuk menyederhanakan partai politik. Nah, ini terbalik dengan apa yang saya tulis ya, makalah yang sudah saya tulis belum selesai PPT-nya. Nah, kalau saya melihat fenomenanya itu memang dari hasil penghitungan rumusnya Tajipara itu ya, bahwa yang menentukan jumlah partai politik di suatu parlemen. Jadi kalau kita berbicara dengan partai politik itu kan partai politik yang ada di parlemen, maksudnya menyederhanakan sistem kepartaian itu, bukan partai politik yang secara real ada di Indonesia kan banyak sebenarnya. Kemudian yang bisa mengikuti pemilu itu peserta pemilu, dan untuk penyederhanaan partai politik itu adalah partai politik yang ada di parlemen. Nah,
Kalau melihat hasil yang dari diskusinya Perludem secara online itu ada tabel hasilnya, dan ternyata dari penerapan parliamentary threshold itu sejak tahun 99 awal reformasi sampai sekarang 2019 itu gagal melakukan penyederhanaan partai politik dengan parliamentary threshold itu. Jadi dilihat dari hitungannya semuanya hasilnya multi partai ekstrim, tidak ada yang multi partai sederhana. Yang multi partai sederhana itu justru pada waktu penerapan electoral threshold di tahun 1999, yang meskipun partai pesertanya itu 48, banyak pesertanya, tetapi justru tercapai multi partai sederhana. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sistem kepartaiannya itu bukan jumlah partai yang punya kursi yang berhasil mendapatkan kursi di DPR, tetapi jumlah partai yang efektif di situ. Jadi meskipun partainya banyak, kalau partai-partai itu kemudian bergabung menjadi fraksi-fraksi dan yang dominan hanya 2-5 menurut Giovanni Sartori itu termasuk partai yang relevan, dan 2-5 itu partai yang efektif dan partai yang sederhana. Nah, ini justru dicapai di tahun 99 pada waktu memakai electoral threshold, bukan parliamentary threshold. Dan itu jumlah partainya 48. Nah, ini yang saya lihat demikian. Jadi parliamentary threshold yang semakin tinggi itu dari 2,5 ke 3 sampai ke 4 itu gagal menyederhanakan partai politik. Nah, kemudian bagaimana menurut Pak Imam kalau misalnya parliamentary threshold ini gagal? Terima kasih. Terima kasih Bu Sofi. Gagasan saya, kalau misalnya menggunakan electoral threshold, yang dikhawatirkan itu malah akan ada partai baru yang bermunculan meskipun itu hanya ganti nama. Misalnya kalau dia tidak lolos electoral threshold yang pada awal-awal reformasi itu, misalnya Partai Bulan Bintang tidak lolos, maka dia tidak bisa ikut pemilu di pemilihan umum berikutnya, kecuali berganti nama, misalnya menjadi Partai Bulan Bintang menjadi Partai Bintang Bulan. Itu salah satu akibat dari electoral threshold. Tapi dengan parliamentary threshold, partai yang tidak lolos parliamentary ini, otomatis dia tidak punya power di pemerintahan pada saat itu juga, sehingga analisis saya pasti akan ditinggal oleh para pemilihnya untuk sementara waktu, sehingga dia tidak punya kekuatan. Dengan penyederhanaan partai politik, pendanaan partai politik itu jadi terfokus kepada partai-partai yang ada di dalam parlemen tadi. Sehingga semakin sedikit partai politik, bantuan dari penggunaan dana APBD untuk partai politik ini semakin besar. Sehingga partai politik ini tidak bisa mencari dana kecuali dana dari APBD ini. Akuntabilitas dan transparansi di sini betul-betul dijaga kalau misalnya ingin lepas dari pengaruh hegemoni partai politik. Sebenarnya saya mengusulkan, tapi ini agak sedikit ekstrim, sebenarnya bukan parliamentary threshold lagi. Bahkan untuk mendirikan partai politik untuk ikut pemilu itu seharusnya sudah di-stop. Meskipun ini nanti pasti banyak, pasti sasarannya melanggar HAM, hak kebebasan berserikat, berkumpul, ini kok dibatasi. Sebenarnya di-stopnya itu bukan tidak boleh mendirikan partai politik, tapi untuk ikut ke nasional itu misalnya bergabung. Misalnya contohnya adalah sistem kepartaian di Amerika Serikat itu. Ada 2 partai besar nanti. Ini pendapat saya yang mungkin ekstrim. Karena apa-apa mengenai HAM itu, di pasal 28J itu, HAM itu bisa dibatasi dengan adanya undang-undang. Toh kita tidak mengadut HAM universal, tapi HAM kita kan HAM partikular nanti, HAM sebagian yang cocok dengan kondisi dan situasi bangsa pada saat ini. Itu mungkin gagasan saya yang ke depan nanti. Lebih ekstrim lagi, memang harus di-stop ini pembatasan, biar dana partai politik terfokus, dana dari APBD itu fokus kepada partai politik yang sedikit, sehingga pengaruh hegemoni dari kapitalistik ini
bisa sedikit dihambat. Atau ini juga namanya dalam tataran ide, tidak juga ada jaminan nanti kalau misalnya belum dibuktikan. Nah, nanti kalau misalnya ini memang menjadi kenyataan, baru kita ukur nanti efektivitasnya, kan begitu. Mungkin itu ide dari saya, Bu Sofi. Matur suwun. Silakan yang lain. Nah, baik. Sedikit, Pak. Ya, silakan Pak Denny. Ya, makasih. Pak Imam nih menarik memang, dan ini sebenarnya sudah menjadi pembicaraan di awal-awal reformasi. Lalu lambat laun ini menjadi kebiasaan, memang sudah lazim dilihat. Nah, tadi saya melihat tulisan Pak Imam mungkin ada menyinggung sedikit soal bagaimana seorang calon kepala daerah misalkan maju harus membayar partai yang begitu mahal agar memenuhi syarat sebagai calon, itu kan harus diusung oleh partai, atau perseorangan juga dia memerlukan biaya. Nah, kalau untuk itu memang saya setuju Pak Imam. Tapi kalau tadi disinggung juga masalah saksi-saksi di TPS, ya itu bagian dari memang ini kos politik ya menurut saya. Artinya kalau kita memerintah orang yang duduk dari jam sekian sampai jam sekian, itu kan memang ada upah gitu, ada memang biaya untuk itu kan. Mungkin masukan saya, hegemoni yang dimaksud itu lebih kepada kapitalis yang masih memaksudkan agar partai politik itu tidak mengedepankan yang tadi kekuasaan itu adalah uang gitu. Nah, sebenarnya di politik itu kekuasaan itu adalah bagaimana meraih simpati masyarakat seluas-luasnya. Nah, money politik itu bagian dari yang itu, sepakat saya, karena itu yang jelas dilarang oleh undang-undang. Nah, yang lebih spesifik ke sana saja, Mas Imam. Tapi kalau operasional, biaya-biaya tentang yang di lapangan, yang saksi-saksi di TPS itu ya wajar. Kalau nggak diupah ya nggak mau mereka duduk di sana. Ada berapa ribu TPS itu kan, itu perlu biaya yang besar juga. Ada pelatihan juga dan seterusnya. Makasih Pak An, itu Pak Imam. Pak Den, matur suwun. Berarti yang namanya sukarelawan pengusung ini itu bukan sukarelawan murni ya, harus dibayar. Mungkin kira-kira begitu. Oke. Mungkin nanti akan saya kasih judul kecil, saya sempitkan pembahasannya. Misalnya partai politik dalam pusaran hegemoni kapitalisme ini, mungkin nanti akan saya tulis dalam mungkin ada 2 jurnal. Misalnya saya fokuskan kepada pemilihan kepala daerah, satu, yang kedua misalnya pemilihan anggota parlemen. Sehingga nanti ini akan menarik menjadi 2 tulisan, padahal nyambung. Ya, Pak Den, terima kasih. Nanti akan saya persempit lagi. Oke, masih ada waktu, silakan. Mohon izin, Pak. Oh, monggo yang lain. Sudah mulai semua ini. Monggo, ladies first. Biar Bu Eva dulu, nanti saya terakhir aja. Silakan Bu Eva. Pokoknya gangguan jaringan. Oh. Saya dulu. Maupun APBD itu kepada partai politik itu kan. Mohon maaf Bu Eva, diulangi lagi. Tadi awal-awal gangguan jaringan. Oh gitu ya. Jadi gini Pak Imam, tadi kan sempat disampaikan bahwa bagi partai politik yang memiliki perwakilan di lembaga perwakilan rakyat, baik itu DPR atau DPRD, itu akan mendapatkan bantuan keuangan. Sementara bagi partai-partai lain yang tidak tembus ke dalam lembaga perwakilan rakyat itu tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Mungkin yang ingin saya tahu, kita tahu bahwa ada beberapa partai yang memang tidak lolos parliamentary threshold, sehingga tidak mendapatkan bantuan keuangan. Nah, karena tadi berbicara tentang hegemoni ekonomi, kira-kira dari mana sumber partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold ini untuk dapat tetap eksis di masyarakat. Kemudian yang kedua mungkin Pak Imam, apakah gagasan untuk memperketat
seleksi bagi pendaftaran partai politik baru itu diperlukan atau tidak sebagai salah satu mekanisme untuk melakukan penyederhanaan partai politik. Itu aja Pak Imam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, pendanaannya dari mana? Karena sudah melalui seleksi alam. Seleksi alamnya itu ya pemilihan umum, tidak dikehendaki pada waktu yang bersangkutan sehingga tidak lolos parliamentary threshold, otomatis dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Sehingga disarankan kalau bisa merger atau bergabung dengan partai yang besar. Nah, kalau misalnya ada pendirian partai politik baru, seperti yang saya katakan ekstrem tadi, itu seharusnya sudah ditutup untuk ikut pemilu nasional. Sehingga nanti akan ada fokus ke kalau ingin untuk menghindari hegemoni kapitalisme ini, kalau fokus untuk itu memang partai yang besar yang ikut pemilu itu nanti hanya tinggal beberapa saja. Nah, nanti kalau misalnya ada partai-partai yang kecil itu bergabung di dalamnya. Misalnya kalau studi komparatifnya itu yang seperti di Amerika itu. Jangan dikira partai politik di Amerika itu cuma hanya dua yang besar, Partai Demokrat dan Partai Republik. Tapi di dalam Partai Demokrat dan di dalam Partai Republik itu masih banyak lagi partai-partai kecil yang bergabung di sana. Sehingga pada saat mereka mencalonkan mencalonkan presidennya, otomatis presiden yang dicalonkan itu tidak langsung berkompetisi antara Demokrat dan Republik, tapi berkompetisi di dalam partai itu sendiri karena dukungan partai itu banyak. Sehingga pemerintah di sini fokus hanya membiayai dana APBD itu kepada kalau misalnya pakai studi komparatif Amerika ya hanya Partai Demokrat sama Partai Republik itu. Maksud saya begitu, kalau ingin menghindari hegemoni kapitalisme. Selama ini tidak dipenuhi, saya khawatir kapitalisme itu terus akan mengkungkung. Dan Pak Rizal Ramli itu mengatakan bahwa sekarang demokrasi kita ini bukan demokrasi Pancasila, tapi demokrasi kriminal. Ini yang sudah populer bahasanya beliau, ya kira-kira seperti itu. Mbak Eva, mungkin dari Mas Fatih ini, saya tunggu. Ya ditanyakan dulu Bu Eva sudah puas atau belum. Ya, cukup. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Imam. Izin saya hanya ingin menambahkan saja sih. Gitu. Bahasannya menarik. Kebetulan parliamentary threshold itu topik skripsi saya, bimbingan Pak Ali dan Pak Dahlan dulu di UB. Dan juga tesis saya juga bahas threshold, bimbingannya Pak Soekardi di UNER. Dan Pak Radian kalau nggak salah, seingat saya. Hanya ingin menambahkan, karena ini menarik sekali, mungkin ada 2 buku yang nanti jadi literatur oleh Pak Imam, tidak perlu ditanggapi, hanya ingin menambahkan saja, nanti bisa baca yang pernah viral itu buku How Democracy Dies, jadi punyanya Stephen Levitsky sama Daniel Ziblatt, kalau nggak salah ya, agak repot memang namanya, orang Harvard ya, yang pernah dibaca sama Pak Anies itu, langsung viral. Karena apa? Buku How Democracy Dies itu kan mengulas ya tentang matinya demokrasi yang salah satu aspeknya, faktornya adalah karena faktor ekonomi. Saya kok melihat kapitalisme ini bisa menjadi salah satu gitu ya. Nah itu nanti akan lebih komprehensif. Itu buku yang pertama Pak Imam. Nanti boleh dong Pak Imam sambil baca buku terus kayak Pak Anies terus posting di IG juga kan menarik ini ya. Saya sedang nulis ini gitu kan. Saya sudah punya buku itu Pak Fatih. Oh, sudah saya punya ya. Bahkan covernya itu Pak Anies karena salah tuh ngeprintnya itu. Ngeprintnya itu judulnya itu bukan How Demokrasi Dibuka, tapi gambarnya Pak Anies itu. Karena kesalahan. Bu Sophie mungkin sudah saya pernah tunjukkan. Memanfaatkan popularitas ya, itu buku yang pertama. Nah, memang bagus bukunya. Menurut saya bagus sih. Dan memang ya negeri ini kan penuh dengan gimmick. Kemudian yang kedua, saya pernah baca juga sebenarnya book chapter ya, kalau nggak salah Springer, saya agak lupa. Tapi penulisnya Michael Bachmann, The End of Indonesia. Si Bachmann ini nulis tentang bagaimana kemudian Indonesia akan berakhir. Salah satunya adalah karena demokrasi kita itu yang agak dipengaruhi oleh jejaring internasional. Dia bilang international linkage. Jadi ada aliran yang ikut dengan Timur Tengah. Misalkan kita lihat hari ini kan ideologinya PKS itu kan hampir mirip dengan Ikhwanul Muslimin misalkan. Nah, atau
PDIP yang secara terang-terangan juga melakukan kunjungan ke Partai Komunis Cina, gitu ya. Nah, ini menurut Michael Bachmann bisa jadi the end of Indonesia, meskipun bukunya agak lama dan tidak terbukti juga. Dia membuktikan beberapa tahun ini akan Indonesia bisa saja berakhir, gitu ya. Nah, ini kan relate dengan materi ini. Bisa jadi sebenarnya kapitalisme kita ini bukan kapitalisme murni, tapi kapitalisme yang memang didorong oleh orang-orang luar yang ingin masuk dalam tanda kutip ke Indonesia. Titip, saya ingin mencalonkan ini loh. Nah, gitu bisa jadi seperti itu. Jadi bukan karena rakyat kita yang benar-benar pengen, kalau saya nggak dikasih serangan fajar, saya nggak milih nih. Oh, kalau saya nggak dibayar, saya nggak mau nih jadi saksi gitu. Jadi karena ada relasi atau keterkaitan magang informasi dari luar. Nah, jadi dua buku itu menurut saya akan memperkaya tulisan Pak Imam yang sudah bagus dan menurut saya cukup sangat komprehensif. Terima kasih. Matur nuwun. Oke, baik, semuanya sudah bicara ya. Silakan Pak Imam ditanggapi dulu Pak Imam. Untuk buku yang pertama sudah, buku yang kedua saya coba berusaha untuk search Mas Fatih. Kebetulan di kelas A itu ada yang ahli mencari itu, yaitu Mas Zairul itu. Nanti saya minta bantuan beliau, siapa tahu dapat. Mungkin terakhir masukan dari Pak Dr. Aan. Baik, terima kasih. Ya, saya ingin tanya dulu Pak Imam. Tadi kan judulnya demokrasi dan kapitalisme, intinya begitu ya. Nah, kalau kaitannya sama threshold-nya di mana kira-kira? Parliamentary threshold A. Partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold melalui pemilu itu merupakan seleksi alam, Pak Dr. Aan. Sehingga yang hanya lolos parliamentary threshold ini yang pembiayaan APBD, yang pembiayaan bantuan dana partai politik itu dibiayai dari APBD. Sehingga lebih sedikit partai yang mendapat alokasi dana dari pemerintah, maka semakin besar jumlah anggaran yang diperoleh. Jadi seleksi alamnya itu yang melalui parliamentary threshold tadi. Oke. Tapi pertanyaan saya berikutnya, apakah signifikan dana dari pemerintah, dana dari negara terhadap partai politik? Masalahnya begini, Bang. Dengan PT yang ada sekarang ini, ya berapa suaranya per suara dihargai berapa, saya nggak tahu persisnya sekarang. Nah, kemudian kalau dalam dugaan saya itu masih cuman berapa persen, nggak sampai 10% mungkin untuk mendanai partai politik. Akhirnya kan mereka mencari sendiri. Yang jadi menteri jualan jabatan di kementeriannya. Kan ya untuk biaya itu juga, ya kan? Yang punya kekuasaan di bidang ekspor impor, ya memanfaatkan perizinannya. Sepertinya kok nggak nutut gitu. Kalau kapitalisme hanya dipandang sebagai pembiayaan oleh negara gitu. Tapi kalau kapitalisme itu lebih luas lagi, ya bahwasanya dari roh demokrasinya tercerabut karena demokrasi berbayar, siapapun yang bayar gitu ya, apakah yang bayar negara ataukah yang bayar Taipan misalnya. Kan yang paling menonjol justru Taipan ini sebenarnya, yang menjadi backing atau penyandang dana ya, penyandang dana dari para calon-calon. Nah, sehingga ketika nanti mereka jadi akhirnya terbelenggu ya, atau tersandra oleh kontrak politiknya. Nah, itu kan di berbagai pilkada itu yang menonjol terjadi. Tapi kalau untuk pembiayaan negara, saya kok merasa jadi kalau ada bahasa selilit kiai, ini selilitnya partai ini. Ya kayak uang hiburan lah, dapat door prize lah dari. Ada yang lebih gede kayaknya kalau dari sini. Nah, kalau itu sudah dibahas belum ya tadi ya masalah peran, ya oke itu kapitalisme, tapi tidak hanya aspek negara, tapi aspek pihak ketiga atau pengusaha di sini. Gimana Pak Imam? Pak An, sebenarnya itu, tapi menjadi kesulitan nanti apabila mencari data pendukungnya.
yang memang sudah ada datanya. Nanti coba saya cari di teman-teman di transparansi dana, atau mungkin nanti saya bisa minta dananya ke Mbak Titi di Perludem nanti. Kebetulan sudah berteman. Karena kalau misalnya menyatakan pihak ketiga itu adalah salah satu dibalik pengaruh kapitalisme, saya kan harus membuktikan bahwa ini loh misalnya dana dari ini ada datanya gitu. Sehingga apa yang saya utarakan itu bukan hanya asumsi saya belaka, tapi ada faktor pendukung bahwa data itu memang sudah ada. Gitu. Misalnya di tahun berapa nanti itu sebagai faktor pendukungnya, Pak. Ya, itulah tugas peneliti ya. Nggak mungkin semuanya tersedia kan, ya harus nyari ya. Tapi jangan sampai ya dari sesuatu yang kecil dibesarkan, dalam arti ya kalau bahasa Jawanya itu nggak nyampe apa ya, nggak nyampe ke hatinya gitu loh. Jadi apakah benar? Kan akhirnya menjadi gini, kalau datanya hanya kapitalisme itu dipandang dari pembiayaan negara, apakah benar itu sudah kapitalisme? Kan begitu kan akhirnya kan? Jangan-jangan di semua negara juga ada itu peran negara untuk menghidupkan partai politik. Dulu ada dua perdebatan dulu. Kampanye itu ditanggung oleh negara. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Bagi yang setuju, yaitu untuk menghindari masuknya para pihak ketiga ini masuk, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Nah, itu yang bagi yang setuju. Tapi bagi yang tidak setuju, menganggap itu kan urusannya partai. Ya. Negara kok menghambur-hamburkan uang untuk membiayai partai. Nah, jadi itu banyak aspek. Itu hanya aspek kecil saja di kampanye, misalnya begitu. Oke, tapi yang jelas dari presentasi Pak Imam Sukadi sudah bagus kerangka dasarnya, tinggal datanya saja yang perlu diperbanyak. Karena kan bicara kapitalisme ini berarti semuanya berorientasi pada modal ya. Simpelnya kan semuanya berorientasi pada uang. Berarti demokrasi uang kan begitu. Nah, demokrasi uang itu ada dua nanti. Ada yang memang sah sebagai pendapatan sah, ada yang tidak sah. Ya, yang sah itu yang misalnya dari negara tadi itu ya, bantuan negara per suara dapat berapa ya. Dan itu pun hanya untuk yang lolos. Tapi untuk yang tidak lolos pun kan sebenarnya misalnya untuk kampanye itu kan bisa dapat juga. Nah, ini untuk yang sah. Yang tidak sah, nah kan juga perlu ditelusuri. Ya. Kalau hanya yang sah saja kan nanti ketika di negara-negara lain juga ada seperti itu, ya apakah itu juga namanya kapitalisme? Jadi kan sudah jamak ya. Negara membiayai rakyatnya, karena ini kan infrastruktur politik. Nah, yang juga untuk proses-proses pengkaderan. Oke, ini sebagai masukan saja, mungkin bisa untuk menambahkan nanti referensinya. Baik, untuk yang selanjutnya nanti minggu depan ya, insya Allah kita diskusi kembali. Siapa yang siap ya, silahkan untuk memaparkan pemikirannya. Intinya soal demokrasi dan hukum tata negara. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Dari saya Jogjan. Silakan untuk presensi, sudah saya buka tadi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Dokteran. Mas Pati, ini Mas Pati pelanggaran ini. Gak nemu ya. Sampai wis presentasi, aku cetas nemu. Wah, ini sebenarnya minggu ini Mas Pati, Pak Denny. Loh ini loh, ketemu. baru ketemu. Saman wis ngomong itu, aku baru ketemu. Loh, ketemu rek. Aku buat tuh. Bahane. Iki ndi lho. Saya ingat ini kok filenya. Terus saya tanya lagi, ada disimpan di mana PPT iya. Saya apa kemarin itu saya cari. Oh, Budiana tak lihat proposal. Oh, ketemu. Ayo presentasi di Budia. Saya cari Pak Tunggul, nggak ketemu PPT-nya. Mana? Nggak ketemu, dredeg.